Misiuni, saya atas nama Antoni, suaminya Fatimah binti Darka Sawia, mau minta tolong sama timnya Misiuni karena istri saya sedang berada di rumah sakit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas pertolongannya. Jujur saya tidak paham tentang peraturan yang ada di Taiwan. Kalau anak sakit atau meninggal dunia padahal resmi, apakah tidak memiliki asuransi? Karena saya waktu bekerja di Hong Kong, tentang anak yang sakit apapun yang terjadi dan meninggal semuanya ditanggung oleh majikan. Dan karena itu di Hong Kong itu majikan wajib punya asuransi. Wajib punya asuransi. Jika majikan tidak memiliki asuransi, maka semua beban ditanggungkan pada majikan. Nah, hari ini saya mendapatkan informasi dari semalam mengatakan bahwa salah satu teman kita yang bernama Fatimah itu sakit di ICU, bahkan kemarin diberitakan oleh keluarganya dimintain uang sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini saya tidak tahu 10 juta rupiah atau 10 juta NT. Dan setelah itu kalau tidak mau membayar separuh, yaitu maka selang tersebut akan dicabut. Nah, ini saya sudah berkoordinasi dengan KDI menanyakan semua itu. Ternyata asuransinya itu tidak meng-cover semuanya. Ya, saya tahu tidak semua asuransi meng-cover semuanya. Karena itu adalah tanggung jawab majikan nih. Nah, ini saya sedang belajar nih. Saya sedang belajar tentang perlindungan yang ada di Taiwan. Bagaimana? Karena ternyata banyak sekali keluarga yang ada di Indonesia itu dibebankan. Loh, kok bisa? Kita makan aja nunggu kiriman dari Taiwan. Karena itu teman-teman jaga kesehatan kalian. Saya ingin tahu nih, apakah Fatimah ini biayanya akan dibebankan pada keluarga. Sementara keluarga mau makan aja nunggu kiriman dari Taiwan. Kalau enggak, kita buktikan. Kita akan buka donasi. Saya karena tidak pernah tahu nih, apakah benar tidak di-cover oleh pemerintah Taiwan ataupun majikan yang ada di Taiwan. Apakah orang sakit itu dibebankan pada keluarga yang ada di Indonesia. Padahal kita merantau, maunya sehat. Nggak ada orang yang berencana sakit. Setahu saya, mereka bilang di-cover hanya untuk yang kecelakaan saja. Lah, kan sakit juga salah satunya. Karena itu teman-teman tunggu updatean terbaru tentang Fatimah ini. Suaminya sudah menghubungi saya secara langsung. Kita ikutin seperti apa dan bagaimana. Apakah benar pakai biaya sendiri kalau sakit berada di Taiwan? Terus kalau bayar asuransi tiap bulan itu apa? Kan saya nggak tahu nih, makanya saya nanya. Agentnya lagi di telepon sekarang. Oke. Itu kejadiannya seperti apa sih, Sindo? Sebenarnya kalau boleh tahu itu kejadiannya seperti apa dan bagaimana? Oke, saya kan tadi ditelepon sama temennya, terus dia katanya ada teman yang masuk ke rumah sakit, ini tetangganya dia. Saya bilang, oh ya udah nanti saya hubungi Misiuni aja, saya minta tolong ke Misiuni. Ini jadi si anaknya itu katanya punya penyakit jantung. Terus habis itu katanya waktu didiagnosis katanya dia juga komplikasi, butuh di operasi gitu katanya. Waktu itu kan sudah dibilang sama agent katanya gimana, apa mau minta bantuan ke siapa, tapi keluarga katanya nanti dulu, saya masih cari info katanya kayak gitu. Terus? Nah, habis itu dikabarin lagi katanya ini udah kritis kayak gitu. Terus bilang kalau misalnya nggak mau, kalau bisa itu kasih dana gitulah ke mereka. Tapi kalau misalnya nggak ada dana nanti setelahnya mau dicabut. Saya bilang kayaknya nggak mungkin deh seperti itu, kan karena rumah sakit juga punya prosedur sendiri gitu. Saya bilang gitu. Makanya saya buru-buru nyari kontaknya Misiuni. Saya tadi udah DM ke tim Butikna, cuman belum dibales. Jadi saya langsung cari kontaknya Misiuni. Saya minta tolong ke Misiuni nih, soalnya katanya urgent banget kayak gitu. Terus dari keluarga juga nggak tahu mau minta tolong ke siapa gitu, katanya gitu. Nah sekarang sudah tak kasih info langsung ke pemerintah, Dok. Jadi kalau ada apa-apa langsung hubungi saya hubungkan. Nomormu juga saya sudah kasihkan ke KDI juga. Jadi kalau ada apa-apa mereka akan cari kamu juga. Karena gini loh, Dok. Sebenarnya karena saya, Musika, Mbok Cikra, Civeni, Ci Elena, Jaya juga, kan kita satu nih. Karena kita itu jadi jembatan saja ke pemerintah. Jadi secara totalitas itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tetapi kalau mencabut selang itu salah. Hai guys, assalamualaikum. Aku di sini pengen sharing-sharing tentang asuransi kesehatan atau Cian Pauka ya guys. Nah ini
slip gaji lama aku, karena slip gaji baru adanya di foto di HP, nggak bisa aku sepil ya. Ini slip gaji lama ya, ini berapa tahun yang lalu, 4 tahun 3 tahun yang lalu ya. Nih, para majikan di Taiwan itu sudah membantu bayar asuransi kesehatan, bahkan lebih mahal bayarnya daripada kita ya. Kita hanya diwajibkan bayar 300, sekarang itu yang baru 400 lebih ya. Ini dulu 300 lebih. Nah, majikan harus membayar 1000 lebih. Sekarang 1200 atau 1300 yang harus majikan bayar, maka sisanya dibayar oleh kita, lebih sedikit yang dibayar oleh kita ya. Jadi di sini majikan sudah membantu bayar asuransi kesehatan. Nah, ketika kita sakit ke rumah sakit, itu sebenarnya sudah banyak yang di cover oleh asuransi, itu udah banyak guys ya. Kalau tidak punya asuransi itu biayanya banyak banget ya. Karena ada asuransi kesehatan, ada Cienpoka, maka yang harus dibayar nih sedikit. Ini aku kasih contoh itu Ian Sochi ya, sebentar. Nah, ini contoh tanda bukti pembayaran kalau kita cek dokter ke rumah sakit nih. Ya, ini total biaya-biaya apa aja ya. Nah, total biaya yang aku bayar ini 530. Ini sudah di cover oleh Cienpoka, oleh Askes ya. Kalau tidak di cover oleh Cienpoka, oleh Askes, maka akan dibebankan ditambahkan biaya sebesar 1.237 NT lagi ya. Maka kalau tidak pakai Askes akan kena biaya sebesar 1.800-an kurang lebih ya. Jadi sebenarnya Askes atau Cienpoka itu sudah mengcover banyak ya. Ini aku periksa apa sih? Coba ini apa? Housing Daixie. Ini aku periksa metabolisme ya, hormon. Nih. Jadi sebenarnya di rumah sakit itu sudah di cover semua oleh Askes, tapi ya tetap harus ada biaya yang harus dibayarkan gitu guys ya. Terus bukan majikan tidak bantu biaya kita. Majikan sudah membantu membayari asuransi kesehatan kita juga, bahkan lebih banyak. Ini bukan aku membela majikan ya, tapi jangan sampai ada berita simpang siur lalu dibandingkan dengan peraturan negara lain gitu. Oke guys, yang penting jaga kesehatan selalu ya. Kalau ada apa-apa itu peka gitu, cepet-cepet periksa biar penyakitnya tidak semakin parah gitu ya. Walaupun segala sesuatu ini sudah takdir, yang namanya jaga kesehatan tetap harus ya guys. Kalau ada sakit, kita harus peka, harus ke rumah sakit, cepat-cepat periksa biar jangan semakin parah. Semakin parah itu akan semakin sulit diobati dan semakin banyak biayanya. Ya ingat keluarga kita di kampung gitu ya guys. Oke, assalamualaikum. Mungkin ya di sini yang ditanggapin sama teman-teman itu, kenapa sih Miss Uni itu selalu nggak membandingkan yang di Hong Kong itu udah udah dilimpahkan semuanya. Kalau TKW itu sakit ya itu majikan yang membayar. Terus kenapa kalau di sini itu harus TKW-nya sendiri yang membayar? Ya padahal di sini majikan juga sudah membayarkan ya, sudah membantu membayarkan asuransi kita itu lebih banyak dibanding majikan ya. Kalau sekarang itu biasanya kita sebagai TKW itu 400 ya, 400 lebih. Terus kalau majikan itu nggak tahu 1.200 atau 1.300 sekarang ya. Nah, di sini ini aku dulu juga pernah operasi ya guys, operasi telinga. Di sini ada tumor jinanya dulu ya. Itu aku habis 20.000 lebih atau sekitar 25 kayaknya. Nah itu pun majikan aku nggak ada bantu sama sekali guys. Dia cuma jenguk aku. Dia karena yang penjaga aku itu belum datang. Jadi majikan aku itu dia udah nunggu di luar tempat operasi aku ya kayak gitu. Nah dia juga nggak ngasih aku duit apapun, dia bantu enggak ya kan. Dia cuma bantu membayar pengganti aku aja. Nah itu pun aku masih dipotong 1.000 loh. Aku masih dipotong 1.000 kan itu hari pas aku operasi itu kan cuma 4 hari ya, itu 4 hari. Nah di situ 4 hari itu biasanya yang bayar itu Cienpoka. Tapi kalau kalian itu lebih dari 4 hari itu biasanya bayar sendiri. Nah di sini aku juga udah ngomong kan sama sama agensi ya, kenapa kok enggak dibayar ke ini aja pakai asuransi seperti itu kan. Itu sebenarnya sudah di cover sama Cienpoka ya kan, sudah di cover sama Cienpoka, tetapi itu ada banyak yang enggak di cover kayak gitu kan. Karena di sini aku operasi sendiri, jadi itu cuman habis
ya gak cuman ya itu habis 25.000, belum lagi kontrolnya itu nggak tahu berapa, aku lupa, itu 3 kali kayaknya. Nah itu udah selesai ya kan. Terus itu pun bayar sendiri guys, semuanya bayar sendiri. Kalau untuk kamar, biasanya itu kamar ada tiga kamar kalau nggak salah ya, 3 kamar itu kalau bayar CPOK ya biasanya. Terus kalau ada pasien aku dulu itu di rumah sakit yang di belakang sini itu 1 bulan 60.000 ya, itu sudah ada, itu udah umur sekitar 89 90-an ya, 90-an, itu pun masih bayar 60.000 sebulan ya kan. Terus yang pasien pertama aku itu dia juga bayarnya 60.000, dia ada di Panti Jompo. Nah itu aja orang Taiwan yang asli aja itu sebulan kalau koma di rumah sakit itu aja bayar 60.000, apalagi kita yang resmi ya kan. Mungkin ya mau gimana lagi, karena si majikan juga enggak mampu untuk membayar semua itu. Ya mau nggak mau ya mau gimana lagi, kita harus galang dana seperti itu kan ya. Tapi ini mungkin sudah ditangani oleh KDI karena si Mbak Fatimah juga masih resmi juga, dan si suaminya yang ada di Indonesia itu dia cuma bisa menerima gajinya si Mbak Fatimah, sedangkan si Mbak Fatimahnya ini sakit. Ya mungkin kita akan menggalang dana seperti itu ya, menggalang dana untuk meringankan bebannya si Mbak Fatimah ini agar tidak dilepaskan selangnya selama dia koma gitu. Kasihan loh ya, apalagi nggak tahu ini sampai kapan, semoga cepat sembuh aja ya. Dan kita untuk teman-teman yang lain selalu jaga kesehatan ya guys, apalagi ini udah mau musim panas ya. Ya selalu jangan lupa untuk selalu minum air biar gak dehidrasi. Kalau musim dingin jangan lupa pakai baju agak tebal dikit ya, karena di sini itu kita nggak ada saudara untuk menjaga kita, hanya diri kita sendiri yang diandalkan. Jadi jaga kesehatan kalian. Oke, bye, cayo.